Setelah si Nona tahu semuanya tentang dirinya dari si bidan desa itu, dengan penuh perasaan yang begitu menyakitkan Nona, akhirnya ia pulang ke rumahnya, yakni rumah kakeknya, dengan berat hati. 2 bulan kemudian, dengan statusnya yang sudah rapuh dan tak berdaya, akan menyembunyikan keadaannya yang sudah beberapa bulan berisi dari peristiwa bersama kakeknya itu. Nona seorang diri hanya bisa terdiam menahan derita itu karena ia takut kepada kakeknya yang sudah berpesan untuk dirahasiakan. Hingga 5 bulan kemudian, dengan rutin ia memeriksa dirinya ke bidan desa itu dengan cara diam-diam. Ia biasa mendatangi bidan desa itu pada malam hari dan melihat saat-saat sepi di rumah bidan desa itu karena ia sangat malu untuk ditahu orang-orang di sekelilingnya. Apalagi pada saat itu ia berstatus sebagai seorang guru ngaji yang tak mungkin melakukan hal di luar dugaan itu. Hingga 7 bulan kemudian, tidak ada satupun orang yang tahu selain si bidan desa dan kakeknya, karena si Nona tiap harinya tetap menggunakan hijab besarnya, yang akhirnya membuat semuanya tidak terlihat. Dan beberapa bulan, si Nona jarang untuk keluar rumah dan memutuskan dirinya untuk berhenti dari sekolahnya. Maka di bulan ke-9, waktu itu keadaan si Nona pun sudah sebentar lagi akan melahirkan. Di sana si Nona terus meneteskan air mata sambil mendatangi si bidan desa itu untuk merencanakan persalinannya yang tinggal menghitung hari. Nona bicarakan bagaimana nasib anaknya. Nantinya, dan siapa yang akan membesarkan anak si Nona. Kemudian, si bidan desa yang baik hati itu memberikan solusi dan selalu memotivasi hingga membuat Nona tegar menghadapi semua cobaan hidupnya. Nona, kegiatan persalinan kamu akan kami rahasiakan, dan untuk anak kamu jangan khawatir, aku sendiri yang akan adopsi, kata si bidan desa kepada si Nona. Itulah yang membuat Nona sedikit tenang. Maka kala itu, dengan perasaan Nona yang hancur, ia ucapkan terima kasih kepada si bidan desa yang sudah sangat baik kepadanya itu. Namun, karena naluri seorang ibu, ia pun menangis, membayangkan nasib anaknya yang tanpa bapak itu. Hingga tiba 9 bulan 10 hari, Nona pun melahirkan dengan selamat, tanpa ditemani siapapun, hanya menanggung beban derita hidupnya seorang diri. Untung ada bidan desa yang sangat baik, yang hanya dia yang siap menemani si Nona. Dan ketika anak Nona lahir, maka si bidan desalah yang mengadopsinya. Sungguh malang nasib si Nona. Dengan segala kesabarannya, ia harus menanggung semua derita hidupnya. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada si Nona.
Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.